Selamat datang lagi di video pembelajaran matematika. Kembali lagi kita akan bahas materi matematika mengenai koordinat kartesius. Pada minggu lalu kita telah bahas mengenai koordinat kartesius dengan submateri posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan lanjut materi koordinat tersebut dengan submateri yang berbeda, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui fungsi dan manfaat kita belajar koordinat kartesius, silahkan dilihat video part 1 koordinat kartesius. Langsung saja kita bahas video kali ini mengenai posisi titik terhadap titik asal dan titik A, B. Silahkan simak video. Oke, kita lanjutkan materi koordinat kartesius kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas koordinat kartesius dengan submateri posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai posisi titik terhadap titik asal. Sebenarnya teori dari materi sekarang itu masih sama dari materi sebelumnya. Cara bagaimana kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y akan hampir sama dengan cara kita menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik yang berkoordinat 0,0. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini telah ditentukan beberapa titik. Sembari mengingat materi sebelumnya, kita ingat lagi ya bagaimana cara kita memberi nama dari titik koordinat. Nah, kita mulai dari titik A. Perhatikan titik A di sini. Ingat ya, pemberian nama dari koordinat kartesius selalu kita mulai dari sumbu X, setelah itu baru sumbu Y. Titik A ini kita lihat nilai sumbu X-nya bernilai berapa. Kita tarik garis lurus ke bawah. Tepat nilainya berada pada saat X-nya sama dengan 3. Kemudian Y-nya juga berada pada saat nilainya 3. Maka titik koordinat dari titik A ini adalah 3,3. Kemudian kita lihat lagi yang nilai B. Kita lihat sumbu X-nya bernilai min 4, sedangkan Y-nya bernilai 2. Maka titik koordinat dari sumbu B ini adalah titik B min 4,2. X-nya bernilai min 4, Y-nya bernilai 2. Kemudian kita lihat lagi titik koordinat untuk titik C. Titik koordinat untuk titik C, X-nya bernilai 4, sedangkan Y-nya bernilai min 3. Maka C 4, min 3. Nah, ini untuk mengingat materi pada pertemuan selanjutnya untuk pemberian nama dari titik koordinat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi posisi titik terhadap titik asal. Di sini sudah diberikan beberapa titik A, B, dan C. Nah, mari kita lihat posisi titik A terhadap titik 0,0. Kita mulai perhitungan dari titik 0,0. Misalnya kita berada di titik 0,0 di titik O ini. Kita mau berjalan ke arah titik A. Satu kotak berarti satu langkah. Berapa langkahkah kita berjalan sehingga kita nanti bisa menuju titik A? Misalnya, pertama kita jalan ke arah kanan terlebih dahulu. Langkah kita adalah 1, 2, 3. Berarti dari titik 0,0 ke arah A, 3 satuan ke kanan. Kemudian dari sini
kita lanjut ke titik A, yaitu naik kita ke atas. Berapa naiknya ke atas? 1, 2, 3. Juga 3 satuan ke atas. Jadi posisi titik A terhadap titik 0,0 adalah 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Inilah yang disebut dengan posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Selanjutnya kita lihat posisi titik B terhadap titik 0,0. Nah, kita lihat titik B. Dari titik asal kita mau berjalan menuju titik B. Maka langkah kita adalah berjalan ke arah kiri, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke kiri, dan setelah ke kiri kita menuju titik B, kita naik ke atas. Berapa satuan? 1, 2. Jadi posisi titik B terhadap titik 0,0, 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan. Nah, untuk posisi titik B terhadap titik 0,0 adalah 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan. Terakhir kita lihat posisi titik C terhadap titik 0,0. Nah, sekarang kita perhatikan titik C dan titik 0,0. Kemanakah kita akan berjalan jika kita ingin menuju titik C? Nah, kita hitung. Untuk menuju titik C ini, kita boleh berjalan ke arah kanan terlebih dahulu, setelah itu baru ke bawah, atau boleh ke bawah terlebih dahulu, kemudian kita baru menuju ke kanan. Misalnya sekarang kita ambil yang jalur kanan terlebih dahulu. Berapa satuan hingga sampai setentang dengan titik C? 1, 2, 3, 4. Jadi posisi titik C terhadap titik 0,0 adalah 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Nah, inilah posisi titik terhadap titik asal. Semoga dengan beberapa contoh dari menentukan posisi titik terhadap titik asal, teman-teman bisa memahami materi koordinat kartesius ini dengan sebab posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi titik terhadap titik lain. Nah, kita masih menggunakan gambar yang tadi ya, dimana pada bidang koordinat kartesius ini terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Jika tadi kita menghitung bagaimana posisi titik terhadap titik asal, sekarang kita akan belajar bagaimana posisi titik terhadap titik yang lain. Misalnya, yang akan kita cari itu adalah posisi titik A terhadap titik B. Ayo kita hitung bagaimana posisi titik A terhadap titik B. Nah, kita misalkan seperti tadi ya, kita mau mencari posisi titik A terhadap titik B. Berarti kita berjalan dari titik, kita berdiri di titik B dan akan menuju ke titik A. Maka kita langkahkan kaki kita 1 kotak, yaitu 1 langkah. Berapa langkah kita akan berjalan menuju titik A? Kita hitung berjalan dari titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sampai 7 ya, kita setentang titik A. Berarti dari B ke titik A, sejajar titik A,
kita mempunyai 7 satuan ke kanan. Kemudian dari titik sini, untuk menuju ke titik A kita butuh naik ke atas. Berapa satuan? Cukup dari sini, berarti 1 satuan. 7 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Jadi posisi titik A terhadap titik B adalah 7 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Selanjutnya, misalnya kita akan mencari posisi titik A terhadap titik C. Nah, posisi titik A terhadap titik C berarti kita mulai melangkah dari titik C. Kita mulai melangkah dari yang bagian belakang ya. Kita berdiri di titik C akan menuju ke titik A. Maka kita akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 satuan ke atas, dan dari sini kita akan menuju ke titik A. Berarti ada berapa langkah lagi? Ada 1 satuan ke sebelah kanan atau kiri? Ke sebelah kiri. 1 satuan ke kiri. Posisi titik A terhadap titik C adalah 6 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Untuk biar teman-teman lebih paham lagi, kita lihat lagi satu contoh soal dari posisi titik terhadap titik A, B. Sekarang kita lihat lagi posisi titik B terhadap titik C. Nah, bagaimana pula posisi titik B terhadap titik C? Ingat, tadi kita berjalan mulai dari arah belakang, berarti kita berjalan mulai dari titik C. Kita berdiri di titik C akan menuju ke arah titik B. Kita berjalan, misalnya kita mulai ke arah kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan ke kiri. Kemudian kemana lagi? Ke bawah atau ke atas? Tentunya kita untuk menuju titik B, kita berjalan ke arah atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Inilah posisi titik B terhadap titik C. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami dari materi yang telah kita bahas pada pertemuan sekarang. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba membahas posisi garis terhadap sumbu koordinat. Pada pertemuan sebelumnya ataupun pertemuan sekarang, kita masih membahas posisi garis dan posisi titik. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas lagi posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah dan bisa menambah ilmu dari teman-teman semua mengenai koordinat kartesius. Terima kasih telah menyaksikan video kita pada pertemuan sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.